Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kalian senantiasa sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan ini Bapak mengizinkan menggunakan pakaian adat Cirebon yang Bapak hormati dan Bapak banggakan. Pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan contoh soal beserta pembahasannya pada cermin cembung. Contoh soal benda di depan cermin cembung. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, Bapak gambarkan dulu. Nah, ini gambar cermin cembung. Ini bagian belakangnya, ini bagian depannya. Ini garis tengah cermin. Ini namanya sumbu utama ya. Ini titik fokus, ini titik jari-jari kelengkungan cermin. Nah, bendanya berada di depan cermin. Bapak beri nama benda P. Perhatikan kalimat soalnya. Sebuah benda P berada di depan cermin cembung sejauh 100 cm. Jika jarak fokus cermin 10 cm, A. Lukiskan dan sebutkan sifat-sifat bayangan benda tersebut. B. Hitung jarak dan pembesaran bayangannya. Nah, sekali lagi bahwa soalnya ini sudah Bapak gambarkan. Ini jarak fokusnya diketahui 10 cm, jarak bendanya dari sini ke sini 100 cm. Nah, dari cerita soal ini Bapak tuliskan kembali jawabannya. Yang pertama jawabannya adalah lukiskan bayangan benda P dan sifat-sifatnya. Nah, ingat bahwa bendanya digambarkan di depan cermin, benda P kita sebut. Cara melukiskannya, kalian menggunakan sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Sinar istimewa datang sejajar sumbu utama. Nah, ini dipantulkannya seolah-olah berasal dari titik fokus. Nah, sinar istimewa berikutnya bisa pilih yang kedua atau yang ketiga, karena untuk cermin cembung memiliki 3 sifat sinar istimewa. Boleh pilih yang ketiga. Misalkan yang ketiga itu mengatakan bahwa sinar yang datang melalui pusat kelengkungan cermin, jadi datang ke titik kelengkungan cermin atau ke titik R, maka sinar pantulnya akan kembali melalui titik kelengkungan cermin itu juga. Ya, ini sinar pantulnya, lihat tanda panahnya ya. Ini sinar pantulnya nih ke sini. Ya. Kemudian sinar pantul yang pertama maupun yang kedua ini berpotongan, ya. Berarti letak bayangannya berada di sini. Kita lukiskan di sini. Nah, ini lukisan benda P dan bayangannya P aksen. Ya, kita sebut P aksen. Nah, sifat-sifat bayangan P aksen ini adalah yang pertama maya karena berada di belakang cermin, kedua tegak karena tanda panahnya ke atas, ini juga ke atas, tegak. Yang ketiga, nah ini artinya ini lebih pendek dibandingkan dengan benda aslinya, berarti sifatnya diperkecil. Berada di ruang berapa ini? Di ruang 1 ya. Baik, pertanyaan berikutnya, hitunglah jarak bayangannya. Nah, jarak bayangannya itu yang ini ditanyakan, ini jarak bayangannya. Nah, diketahuinya jarak bendanya dari sini ke sini, Bapak tulis SO 100 cm. Fokusnya ini 10 cm. Bapak tulis F sama dengan 10 cm. Ditanyakan SI-nya jarak bayangan berapa dan pembesarannya M-nya berapa. Nah, cara menghitung jarak bayangannya, jawab ya. Ingat rumusnya nih. 1/SO tambah 1/SI sama dengan 1/min F. Jangan lupa minnya ya. Untuk cermin cembung. Nah, SO-nya kita ganti dengan angka 100 cm. Kemudian SI-nya kita cari ya. F-nya ya 10 cm, 10. Nah, kita cari SI ya. Nah, untuk mencari SI yang ini ruas sebelah kiri pindahkan ke sebelah kanan. Tadinya positif berubah menjadi tanda negatif. Berarti ini jangan dipindah-pindahkan ya, masih tetap di ruas sebelah kanan sama dengan min 1/10 ya, ini menjadi min 1/100. Nah, ini penyebutnya belum sama, seperti biasa kita samakan dulu sebelum menjumlahkan. Nah, ini supaya 100 kali 10, ini juga kali 10. Kalau ini kali 10 berarti min 10. Kalau ini kali 10 hasilnya berarti 100. Ya. Sekarang penyebutnya udah sama nih. Yang ini ya, coba lihat. Penyebutnya sudah sama. Min 10 tambah min 1. Min 11. Ya kan? Ini penyebutnya 100 per 100. 1/SI. Nah, kita cari SI-nya.
Nah, untuk mencari SI kita balik nih. Ini sebelah kiri dibalik, sebelah kanan juga dibalikkan. Nah, setelah dibalik SI per 1 jadi SI kan. Nah, kalau ini dibalik berarti 100 per min 11 atau min 100 per 11. Nah, kalau dihitung hasilnya min bagi plus itu min sebesar 9,09 cm. Atau kalau kita bulatkan ini nilainya min 9,1 cm. Nah, tanda min ini artinya sifat bayangannya maya. Nah, itu jawaban untuk menghitung besarnya jarak bayangan. Nah, yang dimaksud dengan min 9,1 itu ini. Beri tanda min artinya bayangannya berada di belakang cermin ya. Nah, ini jaraknya 9,1 cm. Kemudian untuk menghitung berapa pembesaran bayangannya, rumusnya tanda mutlak SI per SO. Nah, SI masukkan angkanya min 9,1 ya. SO masukkan angkanya seperti yang diketahui nih ya, 100 cm. Jadi dibagi 100 cm. 9,1 dibagi 100 diberi tanda mutlak, ini hasilnya 0,091. Nah, satuannya kali. Jadi tidak boleh hasilnya negatif. Itu maksud dari tanda mutlak. Jadi pembesarannya hanya 0,091 kali, berarti kecil sekali. Nah, demikian penjelasan yang Bapak-Bapak sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan prestasi pelajaran IPA di sekolah masing-masing. Terima kasih.